Baik, saya akan membacakan untuk tes yang pertama itu berada pada halaman 18 dan 19. Soal pertama, ilmu pengetahuan berkembang melalui suatu proses scientific research, yaitu jawabannya itu yang tertera di buku itu ialah A. Observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Jadi keterangan yang sudah saya cari, ilmu pengetahuan berkembang melalui proses scientific research yang merupakan metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini dimulai dengan beberapa langkah kunci. Yang pertama, observasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, perumusan kerangka pemikiran. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Keenam, pengumpulan data, lalu analisis dan interpretasi data, beserta penarikan kesimpulan. Yang mana kita yang pertama itu mengamati fenomena atau masalah yang ada. Yang kedua, menentukan isu yang ingin diteliti. Yang ketiga, menyusun ide dasar yang akan menjadi panduan penelitian kita. Yang keempat, mengembangkan pernyataan yang dapat diuji berdasarkan kerangka pemikiran. Lalu melakukan eksperimen atau pengumpulan data untuk menguji hipotesis tersebut. Lalu kita mengumpulkan informasi yang relevan untuk analisis. Lalu menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan dan menyimpulkan hasil dari analisis dan menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Metode ilmiah ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pemecahan masalah secara logis dan terorganisir yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena lebih dalam. Selain itu, ilmu pengetahuan juga memiliki nilai guna seperti mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diteliti. Teori-teori yang dihasilkan dari proses ini adalah hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan secara empiris, membentuk jalinan fakta yang memiliki makna dalam konteks kimia. Lalu kita masuk ke soal kedua. Salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek dan metode ilmiah atau memiliki dimensi atau aspek yang berkenaan dengan aspek guna, laksana, atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai aspek, yang mana jawaban dari buku tersebut adalah C. Aspek aksiologis. Jadi keterangan yang saya dapatkan adalah terdapat pada penjelasan di buku pada halaman ketiga, menjelaskan bahwa aspek aksiologis berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Secara positif, nilai guna ilmu adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan objek studi yang dipelajari. Sedangkan secara normatif, nilai guna ilmu adalah untuk mengendalikan berbagai fenomena ke arah yang diinginkan. Secara normatif, aspek aksiologis ilmu erat kaitannya dengan mempertimbangkan nilai etika dan moral. Dalam penelitian, aspek aksiologis digambarkan dalam saran-saran atau rekomendasi hasil penelitian. Untuk soal ketiga, bisa dibaca bagaimana ilmu mempelajari objek studi dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Hal tersebut merupakan syarat ilmu pengetahuan aspek, yang jawabannya itu adalah B. Aspek epistemologis. Keterangan yang saya dapat adalah pada halaman ketiga, aspek epistemologis berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Metode ilmiah pada dasarnya merupakan gabungan antara pola berpikir induktif atau dari hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum, dan pola berpikir deduktif dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Pola berpikir induktif dan deduktif disebut juga proses logiko, hipotetiko, verifikatif, atau dedukto hipotetiko verifikatif,
yang terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Lalu yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dan keempat, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Yang kelima, masuk soal keempat, keadaan sebenarnya empirik yang diwujudkan dalam salinan dua konsep atau lebih dalam komponen ilmu tersebut itu berupa fakta, yaitu jawabannya B. Keterangannya terdapat dalam penjelasan yang di buku halaman 5, bagian komponen-komponen ilmu menjelaskan fakta. Keadaan sebenarnya empirik yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih. Lalu soal kelima, gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, kemudian dijadikan konsep termasuk komponen ilmu. Jawabannya adalah C, fenomena. Keterangan ada pada buku halaman 5 menjelaskan fenomena, yaitu gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, kemudian dijadikan konsep istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Kita masuk ke soal ke-6. Konsep tentang variabel dan konsep tentang keterkaitan antar variabel disajikan dalam metode ilmiah sebagai A. Kerangka pemikiran. Lalu untuk soal ke-7, itu ada metode berpikir yang membahas hal-hal umum dianalisis sampai dengan hal-hal khusus disebut deduksi, yang mana penalaran deduktif. Dalam penalaran deduktif, proses berpikir dimulai dari prinsip atau teori yang bersifat umum dan kemudian diterapkan untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan khusus. Soal ke-8, jawabannya adalah A. Fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, dalil, atau hukum. Kenapa itu? Karena udah ada di keterangan di halaman 6 bahwa jalinan antara komponen-komponen ilmu antara lain faktor, fakta, proporsi, konsep, teori, dan dalil hukum. Lalu soal ke-9, untuk memastikan bahwa fakta yang diperoleh adalah benar dalam metode ilmiah disajikan dengan, jawabannya adalah D, pengujian hipotesis. Karena apa? Proses ini disajikan melalui verifikasi. Verifikasi itu adalah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari pernyataan atau hipotesis dengan menggunakan metode empiris dan pengujian ilmiah. Salah satu proses verifikasi adalah pengujian hipotesis, yaitu memeriksa hipotesis yang telah dirumuskan dan fakta-fakta yang dikumpulkan. Soal ke-10, data, fakta-fakta sebagai bukti empirik. Diukur disebut dengan variabel. Variabel itu ialah karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung dalam suatu penelitian secara lebih spesifik. Variabel itu juga adalah atribut atau karakteristik seseorang, kelompok, dan objek yang dapat diukur dan bervariasi dalam sampel yang diselidiki. Kita masuk ke soal tes 2, itu halaman 20 dan 21. Ada soal pertama, itu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol, disebut metode ilmiah. Pada penjelasan buku halaman 8, metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Soal kedua, proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada apa? Yang jawabannya adalah masalah nyata, yaitu D. Penjelasannya adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada masalah yang sangat nyata. Soal ketiga ada waktu habis, guys. Oke, kita lanjut. Ada hal yang perlu perhatikan dalam memilih masalah, diantaranya adalah manageability, yang mana di halaman 10 telah dijelaskan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah yaitu manageability, yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, dan cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Baik, kita lanjut ke soal keempat. Adanya kesenjangan antara harapan, aparan, dan kenyataan disajikan dalam C. Identifikasi masalah, mana pada halaman 9 itu
Identifikasi masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. A problem is any situation where a gap exists between the actual and the desired, the ideal state. Sekarang 1992. Lalu yang kelima itu ada konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun disebut kerangka pemikiran, yang mana pada halaman 10 kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Yang keenam, itu jawabannya adalah hipotesa, yang mana pada halaman 11 hipotesa atau hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian dan jawabannya harus diuji. Untuk soal yang ketujuh adalah jawabannya itu adalah C, hipotesis deskriptif. Jadi penjelasan pada buku halaman 11 bahwa ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif dan verifikatif. Hipotesis deskriptif itu yaitu hipotesis pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Makanya jawabannya itu C. Lalu untuk yang ke-8 itu soalnya jawabannya itu adalah D. Yang mana jawabannya itu adalah pembahasan. Jadi pada halaman 11 itu dalam melakukan pembahasan ditemukan secara sistematis dan terarah, maka data yang telah dikumpulkan tersebut dideskripsikan, dibandingkan dan dievaluasi, yang keseluruhannya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Lalu tes yang ketiga halaman 21 dan 22. Untuk soal pertama itu jawabannya adalah menghormati harkat dan martabat manusia, yaitu A. Pada halaman 14, pada prinsip etika penelitian disebutkan bahwa menghormati harkat martabat manusia atau respect for human dignity, peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Soal kedua bisa dibaca soalnya, itu jawabannya adalah B, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jadi pada halaman 14 pada prinsip etika penelitian disebutkan bahwa menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Untuk soal ketiga bisa dibaca jawabannya itu adalah D, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Yang mana memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dengan digeneralisasikan di tingkat populasi beneficence. Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek. Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera dan stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Lalu soal keempat, inti etik penelitian kesehatan, itu jawabannya adalah A, relawan manusia yang bersedia menjadi subjek penelitian. Karena apa? Sudah dijelaskan pada halaman 17. Standar etik penelitian kesehatan Indonesia melibatkan manusia sebagai subjek asas peri kemanusiaan yang merupakan salah satu dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk soal kelima itu jawabannya adalah C, perlu karena mempertimbangkan aspek sosial etika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Yang mana kita tahu
Etika penelitian tetap penting dalam semua jenis penelitian, baik yang berisiko maupun yang tidak, untuk melindungi hak keselamatan dan kesejahteraan subjek penelitian. Penelitian tanpa risiko tetap memerlukan pertimbangan etika agar subjek dihargai dan perlindungan diberikan dalam segala situasi.